لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة. Makin muda nih. Abi. Ini nggak apa-apa dikasih gitu ya. Apa itu? Oh, ya. Kurang itu. Itu dimasak semua tuh. Minggu harus selesai. Nanti kalau salah nyalain. Kok nggak selesai satu api itu makan ini Adik saya. Oh iya. Jalan-jalannya aja. enggak bersih nggak Boleh, Pak. bersih yang dia berangkat. Itu masih makan asin. Itu dia segala apa. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Kita akan bahas kita selekta mengenai manhaj untuk mempersiapkan hari Senin yang akan datang, supaya nanti kita ada penyempurnaan dan hal-hal yang perlu ditanyakan dan dikomunikasikan. Nanti ibu-ibu boleh kita sharing ya, supaya nanti lengkap pelaksanaan kita betul-betul mengikuti sunnah Rasulullah. Yang pertama adalah man soma yauma arafata yukafiru sanataihi. Barang siapa yang saum Arafah, begitu kan? Jadi saum Arafah ini adalah penamaan dari saum tanggal 9 Zulhijjah. Perlu dipahami dulu ya, ini penamaan dari saum 9 Zulhijjah. Jadi ini saum bukan kaitan dengan orang yang sedang wukuf di Arafah. Karena yang sedang wukuf di Arafah kan tidak saum. Cuman kita saum pada tanggal 9 Zulhijjah, itu orang yang ibadah haji sedang wukuf di Arafah. Apa enggak? Gitu ya. Sehingga nanti ketika yang wukuf di Arafah tanggalnya berbeda dengan yang di Indonesia, tanggal 9-nya,
maka kita tetap saumnya mengikuti tanggal di sini, tidak mengikuti wukuf tanggal di sana. Kenapa? Karena ini kan beda. Ya. Beda. Satu beda karena perhitungan saum itu lewat bulan. Sedangkan perhitungan ibadah yang lain selain saum itu lewat matahari. Jadi secara otomatis kan bakal berbeda. Ya. Jadi sekali lagi ini saum bukan kaitan dengan sesuatu yang berhubungan dengan orang itu wukuf, tapi dalam hadis disebut dengan tis'an min dil hijjah. Kita saum karena kaitan dengan tanggal 9 bulan Zulhijjah. Nah kebetulan tanggal 9 Zulhijjah itu jatuh pada hari besok. Besok. Jadi besok di Indonesia tanggal 9 Zulhijjah. Berarti hari Senin itu adalah Idul Adha. Karena penetapan Idul Adha berbeda dengan Idul Fitri, Pak. Perbedaannya adalah Idul Adha itu sudah sebelumnya sudah ada. Tidak perlu menunggu seperti Idul Fitri besok lebaran. Kenapa? Karena kan tanggal 1-nya udah diputusin kan. Jadi tanggal 1-nya sudah diputuskan. Nah, jadi nanti saum Arafah yang kita lakukan pada hari esok itu hukumnya adalah sunat. Sunat. Ya. Nah, walaupun hukumnya sunat, itu tuk atau bukan berarti kita boleh meninggalkan. Kenapa? Karena sebuah teori dalam kajian fikih, kalau orang bilang sunat tidak dilakukan, tidak disiksa, ini kecenderungan orang tidak melakukan itu. Ya. Tapi kalau teori sunatnya begini, dilakukan mendapat pahala, tidak dilakukan pahala itu direbut orang. Ya. Kira-kira kalau sunat itu seperti itu kan kita ada motivasi melakukannya. Ya. Kemudian saum Arafah ini memiliki keutamaan. Nah ini ya, apa keutamaannya? Yukapiru. Yukapiru itu artinya ini Pak, menutupi. Jadi kalau di Arab seorang petani itu kalau ditanam biji ditutupi tanah itu namanya kafir. Iya. Kafir, Pak. Kan dia nanam biji nih. Nanam bijinya dimasukin tanah, dimasukin lubang, lubangnya ditutup tanah. Nah, orang Arab itu manggilnya kafir. Kenapa? Karena dia sebagai penutup biji itu. Kafir. Orang yang menutupi akidah terhadap Allah, tauhid terhadap Allah disebut kufur. Kenapa? Karena kan ketauhidannya ditutup oleh dirinya, maka disebut kufur. Kufur kafir. Dosa yang ditutup oleh Allah namanya kifarah. Nyambung kan ya? Nah, begitu aja. Ya. Jadi kalau nanti ibu lewat kebun-kebun yang di Arab ada yang lagi nanam, itu biasanya dipanggilnya kafir. Jadi jangan nyebut kafir itu jangan langsung berkesimpulan dia itu non muslim. Nah itu. Nah jadi kifarat itu artinya apa? Menutupi. Begitu Pak. Menutupi dosa yang pernah kita lakukan. Dan dosa yang dilakukan itu sampai oleh Rasul diberikan waktunya 2 tahun. 2 tahun. Coba 2 tahun dari mana ngitungnya? Sebelum sesudah. Sebelumnya tahun, sesudah tahun. Ngitung mulai 1 tahunnya dari mana? 1 tahun yang sebelumnya. Iya maksudnya bulan apa? Ya, bulan Zulhijjah atau kapan? Ini kan saumnya belum. Kan saumnya besok. Nah ngitungnya 1 tahun ke belakang dan ke depan itu yang mana? Dimulainya dari mana Pak? Nah dimulai dari setelah kita beres melakukan saum. Tinggal menghitung nanti 1 tahun ke depan. Setelah maghrib besok. Dan 1 tahun sebelum kita melakukan saum itu kan dihitung lagi ke belakang. Nah kalau yang madiyah artinya yang ini.
Kalau yang mustahbilah yang gini, gitu Pak. Jadi perhitungan gitu. Makanya ada yang begini, selama puasa ada lumayan 2 tahun di Hampura. Ya, kan lumayan 2 tahun so. Paling 1 tahunnya nih belakang udah, yang ke depan udah Pak. Nanti ketemu lagi tahun depan 9 Zulhijjah, saum lagi. Jadi kita sebetulnya bertumpuk ini ya. Dosa-dosa kita sudah banyak yang diampuni, yang ditumpuk oleh Allah. Ya makanya jangan aneh ada yang berhenti sholat di akhir hidup. Karena masih ada jatah yang kemarin Pak. Nah itu teorinya. Jadi Bu, dosa yang mana yang diampuni oleh Allah? Nah, Sampai di sana nggak sholat. minas sogoir. Jadi bukan kabair, bukan dosa-dosa besar, tapi dosa-dosa kecil. Kalau orang contohnya Bu melakukan dosa besar lalu diampuni dengan saum 9 Zulhijjah, itu terlalu mudah. Ya. Masa orang yang berzina kemudian diampuni dengan ini Arafah? Setahun sekali. Itu kan sudah menyalahi. Jadi sogoir itu ada dosa-dosa kecil. Ya. Dosa kecil. Nah, ini namanya sogoir. Itu yang pertama. Jadi ibu, bapak besok niatkan saum, karena niat saum boleh mendadak. Iya. Kalau seandainya besok bangun sudah lewat subuh, langsung aja niat dari sana. Ya, saya saum Arafah. Nah, langsung nanti dihitung sampai nanti maghrib. Saminya dugi ka maghrib mah nu sunat ge. Dugi ka subuh. Ya, lamun sadinten dugi ka subuh. Satu hari aja. Jadi jangan sampai asar ya. Nah, gitu. Jadi jangan khawatir kalau seandainya kita bangun kemudian sudah lewat subuh, langsung aja niat saum. Itu saum Arafah. Dan lebih baik kita dilakukan dengan cara kita melakukan dengan sahur. Ya, itu yang pertama Pak. Jadi saum Arafah, gitu ya, mengibarati dosa kita 2 tahun. Ya lumayan lah Pak. Ya, sengaja meminta doa kepada Allah untuk diampuni dosa itu kan tidak mudah. Tapi dengan saum kita melakukan itu sudah yakin diampuni oleh Allah. Yang dosa-dosa kecil itu. Satu itu ya Bu, siapin kalau yang besok ada halangan tidak perlu khawatir, tidak perlu memaksa untuk saum. Ibu-ibu terutama, ya karena pahalanya tetap ada dengan catatan biasa saum Arafah. Tapi kalau tidak biasa saum Arafah ya enggak. Biasa saum Arafah lalu nanti dicatat pahalanya sama. Ya. Satu. Kemudian yang kedua, man ahya sunnati faqad ahya din. Nanti yang harus dihidupkan itu adalah sunnah Nabi supaya nanti agama hidup. Nah, nanti Bu ada aturan menghidupkan sunnah-sunnah Nabi di Idul Adha. Terutama di takbiran yang agak lebih waktunya dibandingkan dengan Idul Fitri. Karena takbiran di Idul Adha itu berbeda dengan Idul Fitri karena ada durasi tasyrik. Ya. Jadi ada durasi untuk melakukan tasyrik. Artinya di hari tasyrik itu haram saum dan kita tidak boleh melakukan saum sunat apapun, termasuk Senin Kemis, karena nanti 13 tasyrik itu masih Kemis. Iya. Tasyrik itu mulai tanggal 11 kan? 11, 12, 13. Kalau 10 itu namanya Yaumun Nahar. Yang menahan. Atau dalam bahasa di Indonesia kurban. Dua-duanya tidak, atau hari tasyrik dan hari kurban tidak boleh saum. Tidak boleh saum. Wajib dia itu haram saum. Ya, begitu. Jadi satu, ibu sebelum berangkat sholat id, ini proses menghidupan sunnah Nabi. Sebelum berangkat sholat id itu dianjurkan untuk mandi dulu. Walaupun sebetulnya mandi ini tidak pada level, para ulama mengatakan ada yang menyebutkan ini adalah fardu atau wajib, ada juga yang mengatakan ini adalah anjuran. Toh orang yang tidak sempat mandi pun tetap ataupun tetap bahwa melakukan ibadahnya itu tetap sah. Tapi dianjurkan untuk mandi. Itu anjuran. Ya, mandi besar aja Bu, terus karena tidak ada mandi kecil. Yang disebut mandi semuanya juga besar. Ya, mandi orang nggak ada. Nah, karena kan kita itu Bu, karena kita sudah sering saling memahami kalau yang disebut mandi itu, kalau disebut mandi besar itu kepalanya kena. Kalau yang tidak kepalanya itu katanya mandinya kecil. Bukan. Kriteria mandi dalam syar'i itu adalah semuanya kena. Kalau yang belum kena itu bukan mandi namanya.
Ya, ibu rambutnya belum kena nih air, tapi badan kita sudah kena. Itu belum mandi dalam syariat. Karena yang disebut syariat itu mandi itu semuanya kena. Ya, dari ujung rambut sampai ujung kaki kena. Itu namanya mandi, namanya al-ghuslu. Kalau belum mandi itu bukan al-ghuslu, namanya toharoh. Kan udah beda lagi itu bahasanya. Ya. Usah ibu mah dasna rambutna teu kacayan nya can mani eta teh. Tapi kan badannya udah, ya tetap waktu badannya udah itu belum mandi. Karena mandi itu harus kena semuanya. Nah, satu mandi, dua boleh pakai wangi-wangian. Termasuk untuk perempuan. Karena di sini memakai wangian itu adalah sebagai prosesi untuk melakukan ibadah. Makanya ibu yang haid boleh nanti ke lapang kan? Boleh. Boleh. Oh, jangan sholat aja. Ke lapang aja. Yang tidak boleh itu sholatnya aja. Kenapa? Ketika dia mendengarkan khutbah itu boleh itu Pak. Ya, malah Rasulullah itu wanita-wanita yang dipingit pun dibawa keluar lapang Pak. Untuk dia itu keluar untuk menyaksikan prosesi id ataupun id itu. Kemudian pakai wangi-wangian. Yang ketiga, Idul Adha boleh tidak makan dulu supaya lebih cepat waktunya. Berbeda dengan Idul Fitri yang agak lambat waktu penyelenggaraan ataupun pelaksanaannya, karena Idul Fitri berkaitan dengan distribusi zakat, Idul Adha berkaitan dengan prosesi penyembelihan kurban. Karena nanti tidak sah kurban kalau belum sholat Id. Jadi kalau makan juga boleh? Boleh. Kan kadang ada yang bikin kalau Idul Adha itu makannya setelah sholat Id gitu. Oh boleh, malah boleh double. Sebelum berangkat kupatnya 2, nah pulangnya 5. Ini baru makan itu. Gitu aja. Minum aja nggak boleh. Kan Bu, maksudnya dianjurkan untuk bukan tidak makan, dianjurkan untuk langsung itu supaya nanti penyembelihan lebih cepat. Itu aja. Tapi kalau mau makan dulu, makan aja dulu nggak apa-apa. Tidak perlu dengan hadis itu bahwa kita tidak makan. Minimal kan minum. Untuk menunjukkan hari itu tidak ada sahur. Kan itu pada pokoknya. Ya. Makan. Kemudian yang kedua, bertakbir. Mulailah takbir kita keluar rumah. Wa idza kharaja minal bait fakabbaro. Apabila kita keluar dari rumah, mulailah kita bertakbir. Lapan takbir yang sahih cuma 2. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. 1 itu. Ya. Yang kedua 8 Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar kabiro. Udah aja itu. Oh, jadi kalau 3 pakai kabiro. Iya, kalau yang 2, kalau yang 2 nggak pakai kabiro. Kalau yang 3 pakai kabiro. Di luar 28 itu tidak ada yang sahih tentang takbiran. Bisa paham nggak? Wa subhanallah katsiran wa qasila, nggak ada itu. Ya, itu nggak ada itu. Itu hanya menambah supaya enak saja takbiran. Ya, kan harus ada dalil kan? Coba Ibu, kalau ngangkat tangan mau sholat Pak, takbirnya gimana? Kan nggak sembarangan itu kan. Masa ketika Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, nggak mungkin kan? Tapi kan yang diajarkan Nabi apa? Allahu akbar. Itu namanya syariat. Jadi mengucapkan sesuatu itu harus berdasarkan syariat. Kenapa? Kalau tidak berdasarkan syariat kan bisa salah itu. Ya. Jadi lapatnya 2, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. 1. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar kabiro. 2. Udah aja gitu. Sambil berjalan kita takbiran itu. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha, sampai nanti kita tiba di tempat sebelum imam naik, maka kita terus boleh bertakbir. Selama hari-hari tasyrik itu boleh di rumah juga? Ya, kalau hari-hari tasyrik itu biasanya Rasulullah asyar. Oh, asal. Asal beliau takbir untuk menunjukkan bahwa ini segera tiba perubahan waktu tasyrik yang kedua. Nah, pilih engke aya nu bade kurban deui gitu kan. Tidak selesai salat langsung takbir juga gitu enggak? Selesai salat Id. Ya. Bukan selesai salat. Bisa sholat Maghrib itu, maghrib. Selesai sholat kemudian takbiran. Kalau yang ada itu dari mulai keluar rumah.
Keluar rumah hari itu. Tapi hari tasrik yang ke Tasrik. ya. Kalau tasrik mah boleh. Iya, maksudnya. Bukan itu maksudnya kalau di masjid maghrib juga takbiran lagi nggak apa-apa. Bisa. Kalau tasrik boleh. Oh, boleh. Tapi kalau di luar tasrik, yang itu dimulai setelah kita keluar rumah gitu aja. Bukan kalau besok sore kan sore kan Pak kita saum. Sudah apa maghrib itu kita itu takbir itu boleh. Ya, yang adanya itu tidak kharaja minal bait ilal musholla, ketika dia keluar rumah untuk ke sholat. Oh, ke sholat itu, mulai sholat. Jadi malam, besok malam setelah kita buka, kita maghrib itu takbir enggak? Kan itu hadisnya tuh. Man ahya atau barang siapa yang menghidupkan Lailatul Id, pakaan nama ahya sanata. Barang siapa yang menghidupkan malam Id, maka itu sama dengan menghidupkan 1 tahun. Itu kan tuh hadis. Udah aja, yang ada aja. Oh. Kan kita internal, Bu. Kalau takbiran itu kan internal. Internal itu kan individu, tidak perlu kita bawa orang kan. Kita aja sendiri takbir dari mulai kita keluar. Dan biasanya di masjid setelah sholat maghrib Ustaz ya, kemudian imam Allahu Akbar, nah, mau ikutin gitu Ustaz. Ya itu tinggal ditanya aja dalilnya mana gitu aja. Itu tuh hari tasrik berarti Pak. Kalau hari tasik boleh, kalau Boleh. sampai tanggal 13 itu boleh. Boleh. Jam berapapun. Tapi kalau malaman, kalau pada tanggal 9 atau tanggal 9 itu kan harus jelas. Dalilnya harus jelas. Ya. Ya itu ikuti aja, Bu, ikuti aja. Karena kan bagi perempuan itu kan yang pokok itu kan. Ketika keluar dari rumah baru kita takbiran. Ya eta dalil nak kumaha tuh Pak pada dipaksakan ku abdi. Tong kalau dipaksakan. Mau dipaksain sama saya, ya Allah yang penting bagus. Bukan bagus, bener. Iya. Ibadah itu bukan bagus, bener, Bu. Kalau nggak bener walaupun bagus itu kan jadi tidak sampai kepada Allah. Udah takbiran Bu, udah dipaham Pak takbiran? Biasanya Rasulullah beliau berjalan pada jalan yang berbeda dengan pulang. Kalau beliau sebelah kiri, pulangnya sebelah kiri. Kalau saya gini kan depan gini gimana? Ya tinggal beda jalan. Itu kanan Pak. Kaget pres. Kaget pres. Aduh. Kapur. Dari belakang dulu. Sebetulnya bukan salah rumah ini. Tapi sholat Id kenapa ada di depan rumah ini? Itu aja, nggak apa-apa Pak. Ini kan jalannya ke sini. Iya. Nah, di kanan ke sana. Iya. Yang penting beda jalan. Beda jalan itu bukan harus jalan A, B, tapi begini. Kita kan gini. Iya. Pulangnya ke sini. Oh ya. Iya kan beda jalan. Masuknya dari pintu belakang aja, keluar ke depan masuk pintu belakang gitu. Yang penting jangan ribet tuh ya Pak. Jangan jadi masalah. Ribet tuh orang. Udah pikiran lawang. Nguririn saya teh. Iya udah aja gitu aja. Kan sebelah sini. Ini kan dalilnya apa? Pak asarohum, setiap langkah kita si tanah akan menjadi saksi yaumul kiamah. Kan jadi saksi nanti si tanah yang diinjak itu. Semakin banyak tanah yang diinjak itu akan semakin banyak saksi yang ada. Saya kira itu aja. Saya ada yang nanya, Ustaz gue malah mau naik mobil. Kan teka tincet pahalana kamuban. Enggak, tetap aja ada pahala. Tenang aja. Iya, tetap ada. Ustadz kalau hujan gimana Ustadz pagi-pagi kita? Hujan itu harus niungan. Niungan di lapang di mana? Enggak, kita kan Masjid. mau pergi sudah hujan. Kan orang nanya, kan sholat id di masjid tidak ada. Iya. Dalilnya tidak boleh, tidak kuat. Iya. Kemudian hujan. Bagaimana kalau sholat id itu tidak ada? Kan ini efeknya kemana? Ke kurban. Iya. Kan kurban belum boleh disembelih kalau belum sholat id. Iya. Makanya caranya bagaimana? Silahkan Anda berteduh untuk melaksanakan sholat id. Ke masjid berarti. Kemana yang teduh? Silahkan cari yang teduh. Ya Allah. Ya, kebetulan yang teduhnya itu adalah tidak ada yang lain yang lebih besar kecuali masjid. Oh. Kita bukan sholat di masjid, tapi kita sholat di tempat yang teduh karena darurat yang ada masjid. Oh. Gitu. Itu kan metodologinya begitu. Iya, iya. Ya.
Jadi ketika metodologinya paham, nggak akan ribet sebetulnya. Lu ribetnya eta, atau kumaha, eta Pernah jalan. Nah, jadi sholat id dilakukan di lapang. 2. Yang kelima, sholat id pada waktu Idul Adha Idul Fitri itu sholat dulu kemudian khutbah, jangan dibalik. Dan ini tidak ada hubungan dengan Jumat, sehingga tidak ada khutbah Jumat atau tidak ada khutbah kedua. Karena kan ini beda. Tidak ada duduk Ustaznya. Tidak ada duduk di antara dua khutbah. Karena Rasulullah ketika beliau khutbah Id, beliau langsung berdiri dan beliau selesaikan khutbahnya. Berbeda dengan sholat Jumat, beliau dalam khutbah itu ada satu, ada yang kedua. Nah, jadi tidak bisa dimisilkan ke Jumat. Sudah beda. Jumat itu kan khutbah dulu lalu sholat. Kalau ini kan sholat dulu kemudian khutbah. Nah, Bu, prakteknya sholat Id adalah dari satu rakaat itu terjadi 75 takbir dan mengangkat tangan. 75. Nah, saya praktekkan dulu teknisnya. 7 itu sudah masuk dalam Takbiratul ihram. Takbiratul ihram. Karena ini juga namanya takbiratul ihram. Cuman takbiratul ihram di Idul Fitri Idul Adha itu 7 gitu. Jadi jangan begini, Ustaz kalau yang kedua itu takbir apa namanya? Ya itu takbiratul ihram. Cuman takbiratul ihramnya jumlahnya 7 gitu kan. Allahu Akbar 1, Allahu Akbar 2, Allahu Akbar 3, Allahu Akbar 4, Allahu Akbar 5, Allahu Akbar 6, Allahu Akbar 7. Dia. Nah itu ya. Baca iftitah. Lalu setelah imam jahar kita diam. Udah begitu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Biarkan ibu gak perlu menghitung karena kita diimami. Cuma kebanyakan 8 tuh Ustaz. Ya. Kebanyakan 8. Karena yang 8 itu, karena menghitung yang 1 itu ihram. Coba, Pak, kalau yang 8 itu, yang 1 ihram, yang 7 apa? Iya. Itu takbir apa? Iya. Jadi takbiratul ihramnya di Id itu adalah 7. 7. Cuma rata-rata 8. Itu kan 7, Pak. Kalau kita enggak, misalnya udah 7 ya. Kita berhenti. Sampai lagi kita diem aja. Gak bisa, karena ikuti imam. Itu imam aja Pak. Ikut aja Pak. Nggak usah dihitung. Ya. Wayah nggak salah. Ya, Wayah nang jadi Nggak usah dihitung ke imam aja. ya. Kan ada aku dalilnya. Ida as-soba, apabila imam benar maka makmum ikut mendapatkan pahala yang benar. Apabila imam salah maka itu bagian imam yang salah. Memang nggak salah. Mantap. Oh kita bebas. Pak Ustaz, sekarang kembali ke kunut maaf. Ya? Kunut. Udah subuh. Ya. Jadi sama. Kita nggak ikut kan? Karena ada yang salah karena esensi, ada yang salah karena ada pemahaman. Coba Pak. Tidak ikut. Kalau kunut ikut, itu kan esensi ibadah. Karena itu merasa memahami bahwa itu adalah bagian daripada ibadah subuh. Tapi kalau yang 7 atau 7, 8 itu memahamkan dari dalil. Karena dia memahamkan bahwa yang pertama ihram, yang sisanya itu. Sehingga jadi timbul 8. Nah itu beda kan? Kalau yang ini mah nggak boleh diikuti. Kenapa? Kalau yang kunut itu nggak boleh diikuti. Kenapa? Karena itu kan esensi ibadah. Bagi mereka merasa tidak afdol kalau tidak pakai itu kan. Iya. Lalu kita nggak ikuti. Tapi kalau yang 7, 8 ini memahamkan. Jadi 7-nya dari mana? 8-nya dari mana? Nah itu. Saya tadi sudah jelaskan. 7 itu adalah namanya takbiratul ihram. Jadi tidak perlu ditambah 1 untuk takbiratul ihram. Karena yang 7 juga itu namanya ihram. Begitu. Lalu bagaimana yang imamnya 8 takbirnya? Ikuti aja. Ikuti aja. Ya. Kumangke pahalana kan udah tadi dijawab. Apabila dia itu salah, maka imam menanggung kesalahannya dan makmum tidak. Apabila benar dan ikut oleh kita, maka kita mendapatkan pahala yang sama. Tah eta untungna jadi makmum teh mata. Iya, mata harum jadi imam teh. Dah jadi.
Nah, lalu bagaimana dengan rakaat kedua? Rakaat kedua begitu kita berdiri itu kan intikal namanya. Intikal dalam rakaat kedua itu takbirnya jadi 5. Jadi Bapak Ibu ketika bangkit dari sini Allahu Akbar itu udah satu. Iya udah satu itu. Tinggal tambah lagi Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, yang ini kalau yang tadi itu 8, itu yang pasti yang kedua jadi 6. Iya. Ya otomatis karena mengikuti yang tadi pemahamannya di 8. Ya. Jadi 75 ini yang 17 itu adalah ifram, yang 5 di rakaat kedua itu intikal. Itu aja. Gimana Ibu? Iya. Allahu Akbar. Subhanakallah gitu kan? Allahu Akbar tidak ada. Tidak ada bacaan antara takbir dengan takbir. Sudah aja langsung. Kalau nanti ada bacaan, nanti kan bacaannya buat apa? Coba. Kalau ada bacaannya buat apa? Disebut iftitah belum? Ya, karena ada takbir lagi. Ya itu aja. Jadi udah aja takbir langsung aja takbir. Ya. Udah Bu, sholatnya nggak ada masalah? Udah nggak masalah aja? Karena kita ngikuti imam dan kita tinggal ikut karena imam dijaharkan. Lalu setelah itu baru kita dengarkan khutbah. Khutbah Id. Namanya khutbah. Khutbah itu artinya dinas, formil. Beda dengan ceramah. Kalau ceramah itu artinya dia bebas, non formil. Kalau khutbah itu formal, artinya sudah ditentukan oleh Nabi caranya. Termasuk kita tidak boleh melakukan aktivitas apapun ketika khutbah. Ya. Jadi harus di ini Bu. Karena pahalanya besar juga. Fokus aja. Gimana kalau ibu-ibu buka mau kena selesai sholat mau kenanya dibuka dengan khutbah gitu, itu gimana? Tapi masih ditutup kan? Kalau masih dikerudung ya silakan. Tapi kalau sampai dibuka aurat, mungkin etikanya adalah menghargai khotib aja sih. Ya, kan khotib lagi menerangkan agama. Masa dibentrokin oleh jamaah dengan membuka aurat? Jangan sampai begitu aja. Ya. Dan ibu-ibu jangan dulu bubar sebelum beres. Jangan dulu bubar. Itu sudah ada kesam nih lila sudah khutbah nak bejaan oke mah khutbah. Ulang-ulang bubar khotib bejaan. Ini mau ulang bubar. Ya. Nah, itu Bu ya. Jadi jangan kita yang bubar, khotibnya kasih tahu pakai surat, Pak, waktunya, gitu aja. Enggak apa-apa Bu, tidak jumahan di simpuri ngosok kayak nyuruatan. Pak, punten dalam meeting sakali. Ditinggali teh, oh ini apanya keloba masalah. Cuma akhirnya keloba masalah muratan Pak. Tapi bagi kita nggak masalah, oh berarti ukuran dia tidak kuat untuk lebih dari waktu itu. Iya. Makanya Rasul mengatakan khutbah itu disesuaikan dengan kemampuan orang mencerna. Terlalu panjang tidak boleh, terlalu pendek juga tidak boleh. Yang penting orang melakukan ibadah dengan tumanina. Beres Pak. Dari sana mulai ada ataupun apa tahniyah. Tahniyahnya di dalam Idul Adha ada yang mengatakan tidak ada yang tidak. Karena emang kita tidak biasa. Begitu Idul Adha itu kan jarang salaman. Pandusu pada mencit. Iya, karena kan pikiran anak kan beda dengan Idul Fitri. Padahal pada prinsipnya mau bersalaman dan mengucapkan tahniyah juga boleh. Karena kita sedang mendoakan amal kita diterima Allah kan? Iya. Taqabbalallahu minna wa minkum. Enggak apa-apa, silakan aja. Ulah pedah Idul Fitri wae gitu kan. Ya. Pedah saum nasahan. Nah, setelah itu baru kita mulailah melakukan prosesi ibadah kurban. Coba sebelum saya masuk ke prosesi ibadah kurban, ada pertanyaan dulu? Ada. Ya, enggak. Jadi pas khutbah itu apakah adabnya sama dengan khutbah Jumat gitu? Ya. Nggak boleh ngobrol, nggak boleh Merokok. rokok gitu. Sama persis berarti ya? Namanya khutbah formil. Oh.
khutbah itu artinya porni. Sama, Seperti nggak boleh khutbah nikah, ngobrol. porni. Kenapa khutbah nikah tidak boleh? Kenapa di khutbah nikah tidak boleh ada ketawa, ada ini? Kenapa? Karena porni. Gimana? Kalau di khutbah Jumat kalau tidak mendengarkan khutbah kan batal sholatnya. Nah kalau yang di sholat Id gimana? Bukan batal, mungkin ini kurang sempurna. Sama aja, karena kan yang pokok khutbah itu terdengar isinya. Ya karena kan kalau sholat Id, sholat dulu nih, tiba-tiba kata Ustaz itu bubar. Nah gimana nilai sholatnya kita? Tetap Bu, dia hanya dapat sholat ya, kemudian rangkaian ibadahnya tidak sempurna. Kurang Bang. Ya benar, otomatis. Saya minta pendapat Ustaz saja ya. Besok itu kan saum Arafah. Apabila kita ada orang Islam yang menyelenggarakan resepsi pernikahan, itu kira-kira yang bagaimana yang keislamannya gitu. Kan saum sunat itu seperti Anda mengikat binatang di atas tiang, kata Rasulullah. Anda mau melepaskan binatang itu atau mau terus diikat itu silahkan. Itu untuk saum sunat. Begitu besok ada yang ngundang kita dan ternyata bertepatan dengan saum Arafah, binatang ini mau dilepas atau mau diikat oleh kita? Kembalikan ke kita. Itu bagi undangan Ustaz, tapi bagi yang punya hajat gimana? Kira-kira kan menyediakan makanan seperti itu. Iya, ini kan pertanyaannya kepada kita yang saum atau kepada yang hajat. Yang hajat kira-kira. Mungkin perkiraan yang hajat kirain bukan saum Arafah, mungkin saja. Karena sudah di-plan terlebih dahulu. Dan saya tidak menyatakan bahwa itu salah. Tapi mungkin planning yang belum ataupun yang tidak pas ternyata saum Arafah tepat dengan besok. Emang ada beberapa pernikahan yang besok Iya, terjadi. ada. Mungkin gedungnya pas tanggal situ, Pak. Nah, betul. Iya. Gedungnya pas tanggal situ adanya mungkin. Seandainya yang diundang hampir semuanya saum Arafah, itu ada keuntungan bagi yang hajat. Iya. Jadi kateringnya dibawa deh ke Imah. Apa? Masya Allah ya udah puasa malu Pak. Gimana Pak? Ini ada ya memang kejadian ya untuk masbuk. Masbukin. Iya. Itu kalau udah terlambat semua kan kita lagi khutbah nih. Dia masuk. Itu langsung sholat atau Sholat dulu gitu. salat dulu atau kan mendengarkan Iya. Kan sholat Id itu harus berjamaah. Kita sendiri masuk. Iya. Nggak bisa ya? Enggak, kalau kita masuknya udah imamnya sudah udah belum selesai sholat, itu otomatis kita masuk. Iya. Tapi kalau kita masuk sudah imam khutbah, itu kan sudah tidak ada. Nggak bisa kan? telat. Artinya dia tinggal dengarkan imam aja. Terus satu lagi untuk ibu-ibu ya sekali lagi kan sering diumumkan tuh nggak boleh pakai copot karena itu termasuk salah satu ibadah juga gitu Pak. Kalau dicopot katanya haram hukumnya. Maaf. Tidak ada. Tidak, kalau dicopot mukena tidak haram. Yang penting nutup aurat kan. Nyopot kudung. Dan mendengarkan khutbah itu tidak ada kaitan dengan menutup rambut. Yang head juga kan boleh dengarkan. Adapun dia membuka aurat, itu kan urusan dia dengan tidak menutup aurat saja. Tidak ada kaitan dengan dia mendengarkan khutbah dan tidak. Karena emang sesuatu yang terpisah. Ya. Nggak boleh mengatakan bahwa kalau ibu-ibu lagi sholat id, khutbah id, lalu membuka pembukaan itu haram. Nggak ada. Cuman itu etika saja. Gitu aja. Mukena itu untuk orang kita aja. Orang Kalau di Arab. dibuka, itu hanya mukena, kemudian ada kerudungnya kan tidak masalah. Iya. Kalaupun ternyata dibuka auratnya, tidak pakai kerudung juga, itu tidak ada hubungan dengan sah dan tidaknya khutbah. Ya, jadi itu hubungan dirinya saja. Sarungnya nggak apa-apa. Nggak ada sama. Ibu kemana ibu? Dan kalau ketinggalan satu rakaat Tambah satu. Imparin aja. Takbirnya berapa kali? 5? Sama. 5 kali. Jadi ibu nanti walaupun nanti kita kedapatan yang satu rakaat 5 dari imam, ibu tetap yang kedua 5, jangan jadi 7. biar utang Iya. 2. Begitu aja. Jadi kita naik lagi intikot 5 lagi. Berarti ibu ketemunya 55. Tidak 57 tidak. Batasnya Fatihah lengkap Ustaz. Ya? Batasnya Fatihah lengkap. Iya. Jadi bismillah berarti ya.
Iya, dari kalau udah alhamdulillah udah gugur satu. Udah gugur. Satu rakaat. Udah ini Bu khutbah. Udah beres ya? Nggak ada problem lagi? Karena dari mah tiap tahun udah masalah lagi 1 tahun sekali. Bami sholat wajib udah dinten masalahnya aya apa? Tadi mah kan 1 tahun sekali. Iya. Lah kita masuk. Saya kemarin ada PR ya buat ibu-ibu, bapak-bapak Masalah tentang kurban. etika kurban itu kan ya. Nah gitu kan tentang etika kurban. Nah gitu kurban yang kita lakukan itu. Ini langsung aja saya simpel ya. Sudah disembelih, urusan kita yang kurban beres Pak dengan Allah. Paham ya? Iya. Udah disembelih, darah keluar, urusan kita dengan Allah beres. Ibu yang kurban nggak perlu memikirkan ini daging kemana. Iya. Karena matos. Tos ya, tos ke Allah. Dan mau dititipin ke panitia mah, itu kudu milu mikiran. Nah, baru nanti kita masuk ke satu etika nusuk. Pertama, kambing ataupun sapi itu masuk dalam kategori yang dikurbankan karena di Indonesia 2 antara kambing, sapi, ube lahnya. Iya. Kemudian kerbau atau munding. Jarang. Nah, sebelum dikurbankan dianjurkan untuk beri makan dulu, Pak. Jadi jangan sampai ada perut kosong ketika dikurbankan, itu yang membuat stres binatang. Minimal jam 5 kasih makan dulu ataupun jam 4. Kalau dalam peraturan dinas peternakan itu jam 4, jam 5 sudah harus dikasih makan. Dan diberikan air putih sebelum disembelih. Iya, ini namanya sanitasinya harus jelas. Kedah dimomoi, panrek dipencin. Ya, kan ini makan terakhir bagi dirinya. Nah, kenapa, Pak? Nanti Bapak Ibu bisa lihat binatang yang disembelih stres itu biasanya si hatinya ketika dibedel itu keluar darah. Jadi ketika kita ambil, hatinya ambil, gitu kita keluar ngocor getih. Stres ya. Stres itu dipengaruhi oleh 2 hal. 1, dia tidak makan. Yang kedua, si sapi ataupun binatang itu melihat mengasah. Jadi kalau ada yang ngasah di depan binatang yang akan sembelih itu biasanya langsung stres. Sama itu berat ya kalau pemotongan lihat yang dipotong. Iya, dia stres. Beritahu. Nanti mau dipasang itu. Iya. Makanya supaya dia tidak melihat ditutupin gitu kan. Ustad, kumaha cara ninggal stresnya sapi sareng domba ngobrol we. Stres henteu. Nya beli kumaha cirina stres? Cirinya stres biasanya dia ketika akan disembelih itu gelisah. Wah, gitu toto jer kumaha. Nah, itu. Jadi kasih makan dulu, kemudian kasih minum, Pak. Ini terutama bapak-bapak karena ibu-ibu juga harus tahu, Bu. Mencit hayam ge kudu bisa. Minimal untuk ayah, kalau tidak ada suami Boleh istri ibu mau beli ayam tidak ada suami kudu biasa Pasar. Menaya pasar. kalau ketemu Ambil murah di kebun. ya. Tuntun Pak ya, tuntun tidak boleh menyembelih dengan 3 alat, 1 kuku, 2 tulang, 3 gigi, itu nggak boleh. Karena dalam hadisnya, ya gigi nggak boleh dipakai alat untuk menyembelih, kan suka kan ada. Kemudian tulang nggak boleh, kemudian gigi, tulang, kemudian kuku juga tidak boleh. Itu pakai alat menyembelih tidak boleh. Lalu nanti baringkan, ya, baringkan si domba dan itu ke lambung kirinya. Lambung kirinya dibaringkan, dan untuk tidak kengeng dia Pak domba binatang yang mau disembelih tidak boleh dicalikan, ya nggak boleh diduduki, Ditumpahkan mungkin. ditumpahkan nggak boleh. Jadi kan ayam orang kali sok dicalikan, nah itu akan berpengaruh nanti. Kemudian Bu Pak, sembelihannya harus putus 3 kerongkongan, ya. 1 saluran ke kerongkongan, 2 saluran ke pencernaan. Nah ini udah cukup sebetulnya. 1 lagi ada 1 saluran yang akan membuat itu lebih sempurna.
Nah, ketiga garis ini tidak putus, biasanya si daging akan berbeda. Begitu. Si daging akan berbeda. Ibu, kusim kuri diterangkan kita, engke ibu aya daging kurban teu raos dituangna. Nya aya. Aya soalna aya. Daun ngabumi kudu daging. Nah, itu ada kemungkinan cara penyembelihan juga salah. Nah, ibu, nah kayak papanya udah beres, ya disembelih, kemudian disisit harus digantung. Ketika disisit itu harus digantung. Sapi oke itu kan. Kalau menurut aturan sapi juga harus digantung. Iya. Bukan kambing saja. Kalau menurut aturan, karena berbeda antara digantung dengan kagoler. Dan ternyata tidak boleh kita nyisit dan nyacak daging dalam keadaan merokok. Oh iya, boleh merokok. Bakteri itu. Ya. Karena asap selama sebelum atau belum 3 jam, daging yang belum 3 jam itu daging menyerap nikotin. Selama belum 3 jam. Jadi selama 3 jam itu si darah masih aktif di daging itu. Sehingga apabila ada asap itu terserap oleh itu. Makanya nanti ada standar operasional, tidak boleh merokok sambil menguliti dan sambil Menimbang juga nggak boleh kan? Sama, selama sebelum 3 jam itu ada. Iya. Kan begitu udah jadi pemotongan langsung kopi rokok keluar. Emang nggak ada yang merokok kan omongan kita kan? Kalau kopi tidak ada masalah. Kalau rokok itu kan ada asap yang Sekarang berhenti. Tidak usah dikasih rokok. Sesak. Kalau ini bisa masuk aja, Pak, silakan. Kalau ini bisa masuk ke SOP, ini bisa masuk ke panitia. Kalau tidak, ya kita lihat aja kondisinya seperti apa. Kemudian tekengeng dikeretan dina kayu. Tidak boleh di atas langsung kayu. Kenapa? Karena nanti sporanya itu akan terserap daging. Spora-spora yang ada di kayu. Kedah naon-naon. Pakai minimal kalau tidak besi, seng. Oh, gitu, atau plastik, Pak. Maksudnya meja ceplek biasa Pak? Meja ceplek untuk potong. Yang penting tidak langsung kayu, Pak. Kalau untuk dagingnya, kalau tulangnya boleh kayu. Ya. Cuma kita kan bukan begini kan, begini-gini kan? Iya. Iya. Selama nanti si kayu jadi tekanan, kan si kayu, Pak, kalau dia dipakai untuk alas untuk daging itu kan dia habis. Iya. Nah itu kan sporanya terserap itu. Oh iya. Makanya di ini aja kasih lapisan. Nah itu tuh untuk kenyamanan aja, karena ini kan walaupun ini konvensional, tapi kan ini supaya betul-betul bagus lah. Walaupun sebenarnya kita mau pakai daging. Dan silahkan ibu bapak mau minta berapapun tidak ada masalah. Tidak diambil pun tidak masalah. Tetapi kalau yang sepertiga ini itu sebetulnya hanya memahami dalil. Sebenarnya tidak ada. Mangga wae. Bade sakumaha gitu nah. Rek dicanak sadayana gimana? Ya. Iya, mau diambil semua tidak silakan. Kan dalilnya sepertiga Pak. Ya, teu isin mah. Gitu aja. Nah, Bu, mustahil kurban cuma 2, jangan 8. Pak, jadi tidak 8 seperti zakat. Yang zakat sodakoh 8, kalau kurban itu cuma 2. Satu atau koni, yang kedua mu'tar. Koni ini adalah orang yang perlu daging tapi tidak itu ataupun tidak ada ke tempat penyembelihan. Dia diam di rumah aja. Koni itu kona'ah, menjaga diri. Abdi mau mual kali itu isin. Tapi periogi daging. Nah, dia tahan aja, Pak. Enak. Saya mah di pasihanan we. Ngan jam 5 cari pasihan jokir. Langsung. Itu namanya mutar. Mutar itu dari aurat. Dia terlihat auratnya. Maksudnya terlihat dirinya berada di tempat ini. Ya. Kira-kira panitia masuk mana? Mu'tar. Yang mu'tar. Makanya Rasul mengatakan wala tu'tu zajiro minha. Panitia tidak boleh mendapatkan bagian biaya kerjanya dari hewan kurban itu.
Nggak boleh. Kenapa dapat 3 kalau tiga kresek? Kan yang 2-nya panitia. Nggak boleh itu. Sama. Artinya kalau dia dapat 3, itu dapatnya 3 aja. Jangan yang 2 adalah panitia, jangan begitu. Buruh ya, taburuh ya. Panitia. Kenapa? Karena dari Nabi, orang yang bekerja lalu dia mencapai atau ingin dapat buruh dari dan daging kurban sama dengan dia tidak bekerja. Tapi kan disediakan, Pak. Disediakan tapi jangan sebagai buruh. Dikasih aja. Kasih jangan ada iklan. Yang lain 1, yang ini mah yang 3 gitu aja. Beres. Ada buruh. Ya kalau itu disebut buruh, upah dari itu kan nggak boleh. Nggak boleh itu kan. Yang menyembelih minta kepala juga itu nggak boleh. Cuman yang menyembelih dapat kepala, udah aja dia bagiannya kepala. Bagian kurbannya. Jadi gawean Udah tunang. Padahal itu ibadah itu. Jadi ibadah. Nah, jadi ibu juga nanti kalau bekerja di tempat penyembelihan, ibu nyiksikna naon wae, udah. Nah, ibu didamel di sugane kengeng leuwih. Itu nggak perlu. Udah aja kalau nanti dikasih lebih, itu bukan karena kita kerjanya. Emang ibu ada bagian lebih, bapak dapat bagian lebih. Tapi kalau itu upah tidak boleh kata Rasul. Walatu tuzasiru minha. Jangan kasih orang yang bekerja upah dari kurban. Tapi kan biasanya untuk tukang sumpit sama tukang itu kan kasih upah, Pak. Asal jangan dari kurban aja. Bukan, dari Nggak apa-apa. Makanya Ali mengatakan, aku min indina, aku mengeluarkan dari sakuku sendiri buat gaji itu. Makanya kalau nanti nominalnya 3 juta, mungkin yang dipakai 2,7, yang 300 buat operasional. Boleh. Boleh. Iya. Silakan aja, itu teknis maksudnya. Pertanyaan saya, nampi daging kurban wajib tidak, Pak? Bu, menerima daging kurban wajib tidak? Tidak wajib. Tapi kalau tidak ada yang menerima, nanti orang yang kurban juga kebingungan. Ya, artinya menerima daging kurban. Kumamun taya nu masihan. Aya wae. Ari teh aya nu masihan mah anampina mah sanggup keneh kan. Ya udah, minimal sanggup menerima daging kurban. Kebagian. Nah, jadi itu aturan-aturannya punya. Jadi nanti daging kurban boleh disimpan beberapa hari, silakan. Selama itu tidak ada masalah. Dan daging kurban ketika sudah diterima oleh kita boleh diapakan. Masalah kulit, Ustaz. Masalah kulit. Kulit. Sebetulnya masalah kulit dari 1940 sudah ada. Cuman tiap tahun selalu ada yang bertanya kulit. Termasuk hari ini. Kenapa, Pak? Kulit ini paling mudah, Pak. Sebetulnya paling simpel. Cuman yang menjadi ribet itu adalah panitia yang bukan belum paham. Yang panitia dibikin ribet aja. Atau sekir kulit banyak. Kemudian ini kan udah panitia, jual aja di panitia. Itu uangnya buat apa? Kan sudah berubah. Kalau uang sudah kalau kulit sudah dijual, itu kan sudah berubah jadi sodako. Kalau sudah sodako, boleh nanti dipakai yang berapa? Mau buat ini nggak apa-apa. Silakan aja. Yang penting tidak ada penyimpangan saja. Saya kira itu ya, Bapak kulit. Ya, daripada dicacar ke pasar, udah aja. Dan kurban yang sudah dititipkan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalaupun nanti ada yang mau titip kurban, silakan masih ada terbuka untuk 1 hari 2 hari untuk didistribusikan di tempat yang sudah direncanakan. Tapi kalaupun sudah dititipkan di tempat-tempat pribadi itu mudah-mudahan diterima. Betulan? Atasnya saya gitu lah. Ada satu lagi, Pak. Bersama, masalah kurban itu sendiri, Pak. Ada yang untuk 1 orang kurbannya, ada yang 1. Karena kadang untuk sapi sendiri ada juga yang bagi-bagi, Pak. Plastik. Ini investasi aja saham. Investasi saham aja, karena Nabi mengatakan al-baqarah bisab'in. 1 sapi boleh 7 orang. Boleh 7 orang. Bukan harus 7 orang. Boleh, Pak ya. Boleh 7 Bukan orang. harus 7 Boleh orang. 1 orang boleh enggak? Boleh. Cuman boleh 1 orang. Boleh 7 orang. 1 orang 5 kambing boleh juga ya? Oh iya boleh sekali. Kemarin ada video aja kan, katakan kalau kita 1 bagian itu bisa untuk 1 keluarga. Iya, membebaskan keluarga itu.
membebaskan keluarga dosa. Kalau satu keluarga ini ada yang kurban, itu udah terbebas. Kurban nanti 50 Pak. Nabi itu 60 Bu satu orang, 60 unta satu orang. Nabi. Ya. Kalau kita mau kurban ke salah satu fakir, tapi kita malas beli banyak, kemudian kita ikrarkan tapi diterima enggak tahu juga. Enggak apa-apa. Saya juga sering ada yang nitipin gitu. Ustaz tolong atau buat kurban ada. Biasa. Ya. Yang penting percaya aja pada orang itu. Yang tidak boleh itu kita tahu bahwa begitu dititipin nggak dibeliin kambingnya. Pak, kalau Ahok kurban itu gimana? Orang Muslim ikut kurban boleh nggak? Jakarta kan Ahok kurban 55. Korban orang non Muslim korban tidak ada urusan dengan distribusi Pak. Urusannya karena apa? Karena orang lain kasih hadiah kan boleh. Boleh. Secara hukum ya boleh orang mau kurban juga. Cuman masalah urusan diterima oleh Allah beda lagi urusan. Itu aja saya kira ya. Ya. Gimana? Tuan? Iya, tadi soalnya udah ditutup gitu. Belum. Lain ya Ustaz ya. Saya pernah mendengar di TV bahwa di itu ada waktunya badal haji buat yang meninggal. Apakah itu kan sedangkan berhaji itu kalau tidak wukuf adalah tidak sah hajinya. Terus sekarang yang meninggal itu ada waktunya untuk dibadalkan. Itu bagaimana Ustaz hukumnya? Ya, satu. Itu kan udah cukup kan? Berarti badal haji sudah bertentangan dengan syariat, dengan dalil. Yang kedua yang tadi, al-hajju al-arafah. Haji itu adalah hukum, puncaknya. Arafah kan? Pada saat dia tidak melakukan yang ini, artinya dia tidak mendapatkan haji. Bodoh apabila ada orang yang dia nitip uang untuk dibadalkan haji. Iya, tapi kan dia sudah meninggalnya di sana. Bagaimana? Tidak ada masalah. Karena emang di sini kan sudah terlepas. Sekarang pemerintah sekarang kan gitu. Pemerintah sekarang gitu. Udah lepas aja. 10.000 sampai kemarin di TV gitu. Jadi mereka dididik untuk Ya itu pembodohan. Ini pembodohan syariat. Satu pembodohan syariat, yang kedua ini ada finansial, oriented. Kalau tidak ada finansial oriented buat apa? Dasarnya dari mana? Ya? Yang membolehkan itu ada. Aku berhaji buat dia ketika dia meninggal sebelum melakukan ibadah haji. Kata Rasulullah, hajikan ibunya. Tapi kan ini kronologisnya adalah ibunya bernadar. Jadi si anak membayarkan nadar ibunya. Kalau ini kan enggak. Ya, tapi kan dia udah sampai ke Mekah. Iya, kan dia bukan nadar, Pak. Dia udah melakukan. Udah berangkat. Jadi ini harus aktif ini. Ya, itu aja dulu. Nanti berkembang. Oh, satu lagi. Ya. Meneruskan pertanyaan adik saya. Oh, iya. Potong rambut, potong kuku. Nggak boleh. Dikhawatirkan kurbannya cacat, maka sempurnakan dengan motong kuku dan mengurut kumis ataupun bulu-bulu yang ada di kita. Kalau seandainya kurban kita besok cacat, tapi kalau tidak biasa. Jaga-jaga. Bukan kalau kita mau niat mau kurban dari mulai tanggal 1 Zulhijjah kita tidak boleh potong kuku, tidak boleh cukur rambut. Itu hadisnya. Iya, itu emang ada, tapi tidak menunjukkan bahwa haram memotong kuku. Cuman itu buat apa? Ketika ternyata ada yang cacat kurbannya, tinggal disempurnakan dengan itu. Kan upami tos teu aya anu deukeun kan deug naonnya. Kalau ternyata cacat. Sunnah. Ya, menjaga kesunahan aja. Supaya tidak hilang kesempurnaannya. Ari nu nampi daging kedah panjang gukuna. Kedah panjang gukuna. Sepados nyenakna enak. Ya, itu aja dulu ya. Mudah-mudahan diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.